Shalom, selamat pagi, selamat hari Paskah bagi kita semua. Kita percaya kebangkitan Tuhan Yesus menandakan maut telah dikalahkan. Tetapi saat ini masih ada yang harus kita kalahkan, yaitu pandemi virus corona. Selain berdoa dan meyakini bahwa Tuhan Yesus akan menjaga kita juga harus melakukan hal yang lainnya. Yang pertama, kita harus selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang kedua, kita harus rajin mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, kita harus mengikuti aturan pemerintah, yaitu menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah. Yang keempat, gak usah kemana-mana, tetap di rumah aja. Tetap selalu andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, dan kembali lagi kita dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersuka cita bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali hadir bersekutu dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan mulai ibadah kami, dan Engkau Allah yang boleh pimpin kami dari awal hingga akhir, dan kuasa-Mu yang dengan sukacita dan kuasa-Mu yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari sering jemaat Tuhan, kita mau memuji Tuhan dengan penuh bersemangat. Kita mau sama-sama katakan bangkit serukan nama Yesus dengan penuh keyakinan. Kita yakin dan percaya kuasa kebangkitan Kristus memiliki kuasa yang dahsyat dalam hidup kita, amin. Kita
Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya akan percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita kuasa untuk mengalahkan musuh kita. Amin. Mari kita mau tundukkan hati kita, memuskan hati kita mau menyembah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit. Tuhan kita yang ajaib, yang penuh kuasa. Kita yang percaya kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia hidup. Dia punya kuasa untuk mengalahkan maut. Dan kuasa itu juga yang diberikan kepada setiap kita untuk mengalahkan segala kuasa yang kita hadapi saat ini. Apapun kondisi kita saat ini, mari kita mau datang pada Tuhan, karena Dialah Allah yang mengerti dan mampu memulihkan hidup kita. Kau
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Engkau telah memberikan kami waktu kesempatan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan yang baik, di hari kebangkitan-Mu ini Tuhan, biarlah kiranya hati kami boleh dibangkitkan untuk terus datang menyembah, memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya hati kami terus berseru kepada Tuhan, agar senantiasa hidup kami boleh terus dibaharui hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan. Tapi sebelum lebih jauh kami datang ke hadapan hadirat-Mu, kami mohonkan pengampunan dari-Mu Tuhan. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Biarlah Engkau yang kiranya melingkupi kami Tuhan. Kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan yang boleh digembalakan di tempat ini ke tangan-Mu. Mulai dari bayi dalam gendongan, demikian juga Tuhan sampai orang-orang tua terkasih kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Engkau lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah kami Tuhan boleh senantiasa mendapatkan kesehatan yang daripada Tuhan, kekuatan, hikmat, agar senantiasa hidup kami pun boleh bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bila mana ada umat-umat-Mu yang berkekurangan, kami berdoa pada saat ini Tuhan, marilah Engkau mencukupkannya. Bila mana ada umat-umat-Mu Tuhan yang mungkin sakit, kiranya Tuhan tolonglah. Biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka Bapa. Kami teringat dengan Bapa Gembala sidang kami, kiranya Tuhan tolong. Engkau terus pulihkan ya Tuhan, agar senantiasa hamba-Mu ini boleh terus melayani Engkau ya Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kesehatan, kesembuhan, pemulihan. Demikian juga Tuhan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk lingkungan di mana kami ada. Lingkungan umat-umat-Mu berada. Biarlah Engkau lingkupi Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah setiap kami. Marilah Tuhan, segala sakit penyakit, marilah Engkau halaukan dari setiap hidup kami, dari setiap tubuh kami, dan kami boleh sehat sesungguhnya hanya karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala sakit penyakit yang mengganggu, yang saat ini boleh ada di tengah-tengah kami, yang boleh ada di negara dan bangsa kami, bahkan di dunia ini ya Tuhan, Engkau yang mengendalikannya Tuhan. Karena kuasa-Mu yang sesungguhnya, yang berkuasa atas segala hal, maka Engkau pun mampu menghalaukan itu di hadapan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau punya kuasa, Engkau yang maha tahu, maka Engkau pun cukup mampu untuk melaksanakan yang terindah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau kiranya yang menuntun kami, yang melindungi kami, melingkupi kami dalam segala keberadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Berkenanlah Tuhan untuk menyempurnakan seluruh isi doa dan permohonan kami. Hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami akan berdoa sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenal
kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah dalam perayaan Paskah kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan sepenuhnya seluruh hidup kami. Teristimewa, berkenanlah Engkau menyatakan belas kasih-Mu untuk membukakan setiap hati kami di dalam mendengarkan kebenaran firman. Urapilah hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkannya, sehingga apa yang Tuhan sampaikan kepada kami dapat kami pahami secara benar dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam perayaan Paskah ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikianlah juga dibangkitkan orang mati datang karena satu manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, dan seterusnya. Jadi di dalam ayat yang ke-17 tadi, di situ dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, saya coba bandingkan dengan versi bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, di sini dikatakan, dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu hanyalah impian belaka. Itu berarti kalian masih dalam keadaan berdosa dan tidak mempunyai harapan sama sekali. Jadi kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema iman kepada Kristus yang sudah bangkit. Memang kalimat pertama di dalam ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan. Kalimat ini menegaskan bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit. Nah, memang ada banyak pihak pada waktu itu yang mencoba untuk menutupi peristiwa kebangkitan dari Tuhan Yesus ini. Tetapi melalui para murid yang adalah saksi mata,
Mereka betul-betul melihat bahwa kubur itu sudah kosong. Mereka juga awalnya tidak terlalu pusing masalah kebangkitan Kristus ini. Karena ketika mereka melihat Kristus sudah mati, dan mungkin mereka masing-masing akan kembali kepada profesinya lagi. Tapi ketika ada berita yang mengatakan bahwa kubur Yesus kosong, mereka mulai mengingat-ingat apa yang Tuhan Yesus pernah katakan, bahwa dia akan dibunuh, dia akan mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Saya pun berpikir, murid-murid ini pergi ke kuburan. Itu sebenarnya bukan untuk membuktikan bahwa Yesus hidup. Mereka lebih pada melakukan tradisi. Tradisi orang yang sudah meninggal, mereka biasanya besoknya atau kapan lagi datang. Tetapi ternyata mereka menyaksikan sesuatu yang beda. Dalam perjalanan mereka bingung. Wah, siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu? Kita nggak punya tenaga yang cukup untuk itu. Tapi ternyata ketika mereka tiba di kuburan Yesus, mereka melihat bahwa batu itu sudah terguling. Mereka masuk. Dan ternyata mayat Yesus tidak ada di situ. Ini menjadi sesuatu yang menggemparkan. Ya, tentu ada pro kontra. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya seperti Thomas. Nggak mungkin. Tetapi saya mau katakan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih, bahwa kebangkitan Kristus adalah merupakan sebuah fakta. Dan ketika dia bangkit, dia menyadari bahwa murid-murid masih banyak yang belum percaya. Sehingga dalam waktu 40 hari, Tuhan Yesus mendatangi satu persatu muridnya untuk mengingatkan bahwa firman itu tergenapi. Apa yang Tuhan pernah sabdakan, walaupun mereka lupa, tapi Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kita membuktikan bahwa Kristus itu bangkit. Kristus bangkit bukan semacam mitos atau dongeng. Dan di atas kebangkitan Kristus inilah kita menaruhkan iman kita. Jadi katakan tadi, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi sekarang kita yakin bahwa percaya kita kepada Kristus itu tidak sia-sia. Iman kita kepada Kristus itu tidak pernah akan mengecewakan kita. Oh, waktu itu mungkin murid-murid semua mulai kecewa. Gimana sih ini Tuhan? Oh, kita ditinggal begini. Tetapi ternyata oleh kuasa kebangkitan Kristus, mereka satu persatu diteguhkan lagi. Iman mereka mulai diperbaiki. Iman mereka mulai bertumbuh. Sehingga mereka tidak memiliki iman yang sia-sia. Nah, dikatakan tadi, andai kata Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu hanyalah impian belaka. Oleh sebab itu kita harus membuat iman itu menjadi nyata.
Kita harus menjadikan iman itu sesuatu yang nyata. Iman yang nyata itu bertumbuh di atas kebenaran firman Allah. Iman yang sejati itu dibangun di atas pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Jadi iman kita itu harus meyakini bahwa Kristus yang sudah bangkit itu akan membangkitkan seluruh kehidupan kita dalam menghadapi tantangan yang besar ke depan ini. Kita tidak akan tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita seriuslah dengan iman kita. Roma 10 ayat 17, iman hanya dibangun, iman hanya timbul karena mendengarkan sabda Kristus. Jadi akhirnya saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, seriuslah dengan iman kita. Untuk serius dengan iman kita, maka kita harus serius belajar Alkitab kita. Karena tanpa itu, iman kita akan rapuh. Iman kita mungkin hanya sifatnya manipulatif. Iman kita hanya sifatnya spekulatif. Tetapi kita harus membangun iman yang sejati di atas pengenalan kita akan Kristus yang sudah bangkit itu. Dan untuk membuktikan bahwa iman kita itu adalah merupakan sebuah realita, maka hal berikut yang dikatakan oleh Alkitab kita adalah bahwa kalau kita tidak mengimani, meyakini Kristus yang sudah bangkit itu, maka kita ini masih hidup dalam dosa. Kristus datang mati tersalib adalah karena dosa kita. Jadi kalau memang kita meyakini bahwa kita punya iman kepada Kristus yang bangkit, maka itu terbukti dari kemampuan kita untuk membebaskan diri dari dosa. Kita tidak lagi melakukan dosa. Walaupun potensi untuk berdosa itu ada, tapi kita tidak akan pernah lagi hidup di dalam dosa. Apalagi kita mengingat bahwa Kristus mati tersalib hanya karena dosa saya. Dan dosa ini sangat bahaya. Jangan bermain-main dengan dosa. Dosa ini akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Ketika Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka sudah berdosa, mereka bersembunyi. Kenapa? Takut. Orang yang beriman dia tidak akan menyembunyikan dosanya. Iman yang benar itu dia selalu membuka diri untuk diselidiki oleh Allah yang Maha Tahu. Iman yang nyata itu adalah iman yang memampukan kita untuk mengatasi semua kecemasan dan ketakutan itu. Yang kedua, dosa itu akan menimbulkan apa? Penderitaan dan kesakitan. Waduh, kita nggak bisa membayangkan ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden yang indah itu. Mereka nggak pernah pikir apa-apa. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus berpeluh, mereka harus kerja keras untuk menghidupi dirinya, mencukupkan untuk apa yang mereka butuhkan. Hawa akan mengalami kesakitan dalam melahirkan. Nah, oleh sebab itu ketika kita menaruhkan iman yang sungguh-sungguh, maka kita akan bisa dimampukan untuk melewati
berbagai penderitaan dan kesakitan. Karena kita tahu Yesus yang bangkit itu adalah Allah penyembuh kita, Allah penghibur kita, Allah yang menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga kita harus memiliki iman yang sanggup mengatasi semua penderitaan dan kesakitan. Allah tidak pernah menjamin kalau orang beriman itu akan bebas dari kesakitan, bebas dari penderitaan. Suatu kali Paulus sudah berdoa, berseru kepada Tuhan, karena dia mengalami kesakitan, penderitaan, bagaikan duri dalam daging. Apakah lantas Allah mengangkat segala penderitaan dan kesakitannya? Tidak. Tapi Allah hanya meyakinkan Paulus bahwa kasih-Ku cukup bagimu untuk mengatasi semuanya itu. Jadi kita harus bebaskan diri. Walaupun ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, ada banyak kesakitan yang sedang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan akan mendatangkan pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan sembuhkan kita. Tuhan akan pulihkan kita. Dan juga Tuhan akan pakai hidup kita menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Tuhan akan tolong kita dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus punya iman yang tangguh, iman yang teruji, iman yang terbukti. Abraham sebut bapa orang beriman. Kenapa? Karena Abraham sudah membuktikan imannya. Abraham sudah membuktikan imannya yang murni itu. Jadi kalaupun ada banyak persoalan, masalah, tantangan, kesakitan, sebenarnya itu hanya merupakan cara Tuhan untuk memurnikan iman kita, agar kita boleh sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi iman yang sungguh-sungguh itu adalah iman yang menyangkut kehidupan nyata. Iman yang bisa menyertai kita dalam menghadapi realita kehidupan ini. Iman yang nyata dibangun atas dasar kebenaran firman. Dan ketika kita melakukan kebenaran firman ini, maka kita akan memiliki sebuah kehidupan yang indah, yaitu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang diakibatkan oleh dosa? Dosa mengakibatkan kematian. Untuk itulah Tuhan datang tebus kita, sehingga walaupun suatu hari kelak kita pasti tinggalkan dunia ini, tapi kita ada tempat, yaitu di surga yang mulia, untuk menikmati hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Jadi jangan pernah punya iman yang tanggung-tanggung. Kita harus punya iman yang totali kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah mampu melakukan segala perkara. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Jadi jangan pernah kita ragu untuk percaya kepada Yesus. Tetaplah percaya, walaupun terkadang kita tidak mengerti. Tetapi di dalam ketidakmengertian kita itulah kita dipandu, kita dibimbing untuk sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati terhadap kebangkitan
Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita berdoa sungguh-sungguh dengan iman kita, sehingga kita akan mengalami sebuah perubahan yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan di situasi yang sulit seperti ini. Kita punya pengharapan yang teguh. Karena apa? Iman kita dibangun di atas dasar batu karang yang teguh. Kita tidak memiliki iman yang rapuh. Kita mau belajar bersama-sama agar iman kita berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan pun berkenan atas kehidupan kita semua. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang meneguhkan setiap hati kami, agar kami terus dikuatkan dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit saat ini. Kami yakini bahwa Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup. Engkau yang sudah bangkit itu juga akan terus membangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan, agar seluruh kehidupan kami terus diperbaharui. Kami dimampukan untuk meninggalkan segala dosa kami dan menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Kami rela untuk memikul salib. Kami rela untuk menyangkal diri. Kami rela untuk mengikut Engkau setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang ada, dimanapun mereka berada. Tuhan, hiburkan kami, karena dalam situasi-situasi yang sekarang kami hadapi, kami tidak dapat berkumpul di gereja kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan, segala yang Engkau izinkan selalu akan mendatangkan kebaikan buat kami. Terkadang kami menjadikan gereja sebagai fokus. Terkadang kami menjadikan mimbar gereja sebagai fokus iman kami. Tapi hari ini kami diajar untuk sungguh-sungguh berfokus kepada kebangkitan Kristus. Dan kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah setiap keluarga. Kami bersyukur karena setiap keluarga hadir mimbar daripada Tuhan sendiri untuk memberitakan firman dalam meneguhkan setiap kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami, bentengi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah yang kudus. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang susah tolong hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan yang baru untuk dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah Tuhan pakai boleh memberitakan firman-Mu ini. Tuhan terus menyatakan kuasa-Mu untuk mendampingi pelayanannya, sehingga melalui kehidupan hamba-Mu semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi Kristus, semakin luas firman yang boleh diberitakan. Karena kami percaya sepenuhnya bahwa Injil adalah keselamatan. Injil adalah kekuatan Allah yang boleh menyelamatkan semua orang. Kristus, Engkau telah mati buat kami. Engkau telah menyatakan keselamatan itu bagi kami. Dan kami terus berdoa untuk pemerintah negara dan bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah yang hari-hari ini sedang bekerja keras. Kami berdoa untuk semua para dokter, para medis, perawat, dan para penunjang medis lainnya yang sedang berjuang Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan juga memberikan pendampingan bagi mereka yang saat ini sedang mengalami masalah berkaitan dengan virus ini. Tuhan, terus tolong berikan kami kesabaran, berikan kami penguasaan diri di dalam menghadapi virus ini, menertibkan diri kami agar terus mendukung apapun yang menjadi program penanganan dari pemerintah, dari pusat sampai ke daerah, sehingga seluruh persoalan ini boleh segera kami lewati. Terima kasih Bapa yang baik. Lindungi bangsa kami, negara kami, mulai dari Bapak Presiden, semua gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, lurah, dan para pengurus RT RW sekalipun. Kami bersatu
untuk mengalahkan, untuk melalukan, untuk menghadapi apa yang menjadi pergumulan di tengah bangsa dan bahkan di seluruh dunia ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Nyatakanlah belas kasih, dengarkanlah seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita akan akhiri ibadah Paskah kita ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit itu, pimpinan persekutuan yang manis di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semua sekarang dan seterusnya sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.